Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Kebajikan, salam presisi. Rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Kebetulan saya ada di Polresta Bandung menyampaikan terkait dengan perkara yang berada di Direktorat Reserse Umum Polda Jabar, di mana ini ditangani salah satu LP, yaitu LP B50 2 Romawi 2025 SPKT Polda Jawa Barat pada tanggal 5 Februari 2025 dengan nama pelapor Saudara Iwa Wahyudin. Ini merupakan suami daripada Heni Sagara atau Heni Purnamasari. Adapun tindak pidana yang dilaporkan yaitu pencemaran nama baik dan atau tindak pidana perbuatan fitnah atau tindak pidana tentang informasi dan transaksi elektronik. Rekan-rekan sekalian, bahwa kasus ini bermula dari postingan di media sosial di Instagram atas nama akun Dr. Oki Pratama. Dan di sini diketahui pada tanggal 15 Oktober 2024 bahwa di Jalan Raya Parakan Muncang kilometer 9 nomor 78 RT 04 nomor 2 ini di Bompong Pamulihan Kabupaten Sumedang. Di sini adapun kasusnya ini saat ini memang sedang dalam proses penyelidikan dan dalam waktu dekat ini kita ke proses sidik karena setelah kita mendapatkan keterangan saksi yang kurang lebih kita periksa ini 11 orang saksi ya. Di antaranya adalah saksi-saksi ahli, ada 3 orang. Nah, kemudian untuk kasus saat ini bahwa diawali telah terjadi tindak pidana dugaan pencemaran nama baik ya, dan atau tindak pidana perbuatan fitnah atau tindak pidana tentang informasi dan transaksi elektronik yang diketahui pada tanggal 15 Oktober tadi. Nah, di sini unggahan itu berupa kata-kata bahwa pabrik kosmetik milik mafia skincare akhirnya disegel, yang mana foto telah diposting tersebut merupakan pabrik ya, sebuah pabrik PT Pratansa Purnama Abadi milik dari pelapor. Dan sejak Februari ini polisi telah melakukan pemeriksaan barang bukti ya, beberapa dari akun-akun di media sosial tadi kita screenshot dan juga dilaporkan oleh para pelapor juga menambah bukti. Kemudian kita cek TKP. Nah, untuk TKP ini berada di Kabupaten Sumedang ya, dan itu memang sebuah pabrik. Nah, dalam pabrik ini itu ada beberapa ruang ya, semacam ruang produksi lah gitu. Ruang produksi ini ada yang terbuat dari jamu, ada obat-obatan, dan salah satunya adalah produk skincare ini. Nah, produk skincare ini memang beberapa waktu dulu itu sempat disegel oleh Balai POM ya, BP POM. Nah, namun di sini setelah 2 minggu kemudian kurang lebih, karena itu yang disegel itu dikarenakan adanya satu administrasi yang belum tercukupi, ya dan setelah legalitasnya tercukupi, Balai POM kemudian membuat kembali. Jadi bukan dari penyelidikan ini segel itu adalah gara-gara administrasi ini. Nah, kemudian kita telah berkonsultasi setelah memeriksa dari 11 saksi. Ini ada saksi ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli ITE. Dan kita menggelar daripada hasil pemeriksaan ini dan kita telah menetapkan penyelidikan ini ke sidik ya, dan dari penyelidikan ini kita dalami juga di samping pasal-pasal yang akan kita terapkan di sini ada pasal 310 KUHP, 311 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Ini memang kita tetapkan seperti itu ya. Nah, kemudian
yang berikutnya dari saksi-saksi ini ada 2 saksi yang memang kebetulan seorang artis ya, 2 orang artis ini yaitu Dr. O dan saudari Dr. S ya. Ini yang menjadi catatan kita. Dan kemudian untuk Balai POM sendiri, apabila dalam proses administrasinya itu sudah tercukupi, nanti bisa ditanyakan kepada Balai POM sendiri masalahnya apa. Dan saat ini dengan proses penyidikan naik ini tentu saja kita coba untuk proses selanjutnya, sehingga nanti kapan dari teman-teman penyidik ini ditetapkan tersangka naik itu nanti kita dengarkan dan kita ikut perkembangannya. Tetapi saya berikan keyakinan kepada seluruh rekan-rekan media, masyarakat ya, bahwa kita bekerja secara profesional ya, berikan waktu agar proses ini bisa selesai. Demikian dari saya, terima kasih. Silakan mungkin rekan-rekan ada yang ditanyakan. Pak, apakah Dokter O sendiri ini udah dipanggil untuk melakukan BAP sendiri atau belum? Sudah. Untuk kapan kalau boleh tahu Pak? Ini waktunya memang kita tidak dikasih tahu, tetapi sudah, dan yang bersangkutan juga kooperatif. Untuk laporan sendiri itu dibuat tanggal berapa sorry Pak tadi Pak? Tadi tanggal untuk LP-nya ya, itu tanggal 5 Februari. Februari. Ya untuk saudara Ros tadi ya, ini memang tidak terkonfirmasi kalau sudah Richard Lee ya. Richard Lee ini tidak mengonfirmasi kepada kita, tetapi kalau untuk yang Oki ini kooperatif yang bersangkutan. Mungkin Pak, dalam perkara ini ada berapa Pak terlapornya Pak? Boleh ditegaskan lagi? Sementara ini tadi kita sampaikan bahwa ada beberapa saksi di sini. Untuk yang terlaporkan sini sementara masih ada 3 ya, ada 3. Tapi tentu saja akan kita dalami kembali karena banyak dari postingan-postingan di media sosial tadi tidak hanya dari ketiga ini. Ya, mungkin kita bisa menambah dari jumlah yang akan kita periksa. Oke, Pak, untuk pasal sendiri berapa pasal sih Pak, dan ancamannya berapa tahun? Kalau untuk ancaman ini undang-undang ITE ya, undang-undang ITE ini mungkin bisa di dalam lah. Saya di sini tidak tercantum pasal. Pak, berarti Dokter O sendiri berarti udah 5 tahun ke atas undang-undang ITE ini. Pak, berarti Dokter O sendiri udah tahu ya bahwa dia dilaporkan dan dia udah diperiksa, itu udah tahu ya berarti Ya, Dokter O. karena yang bersangkutan sudah kita periksa. Tapi untuk tanggal dan bulannya itu Ya. Belum tahu secara pasti ya. Kecuali Dr. Richard Lee ya Pak, tadi Ya, belum tadi ada konfirmasi. Ya. Pak Kabit, apa perkara ini ada kaitannya dengan kasus pendidikan Mirjani yang sedang ramai bergulir? Izin. Kalau saat ini ya kita masih mencoba dalami, tapi kita masih objektif dulu lah dari laporan ini saja ya. Laporan ini saja kita dalami dulu. Nanti apabila ada keterkaitan, nanti akan kita proses lebih lanjut. Ya. Izin Pak Kabit, dari pelaporan dari LP pelapor sendiri ada nilai kerugian nggak sih Pak Kabit yang disampaikan? Ya, disampaikan bahwa yang bersangkutan secara pemeriksaan saksi ya merasa dirugikan karena dianggap sebagai ada bahasa mafia tadi ya. Itu secara material dan imaterial yang bersangkutan merasa keberatan sekali ya, sehingga yang bersangkutan ini dengan produknya tadi itu berpengaruh kepada pasar penjualan juga. Ada unsur pemerasan nggak Pak Kabit di sini sendiri dari penilaian? Ini masih kita dalami dari chat-chatan di media sosial memang tidak ada, ya, tapi bahasa-bahasa dan pernyataan itu yang sedang kita selidiki ya. Tapi kalau yang bersangkutan dari pelapor ini, dari saksi-saksi dari pendukung pelapor tidak ada sampai saat ini ada pemerasan. Oke, berarti saat ini prosesnya masih dalam penyidikan, akan segera naik lidik atau seperti apa sih Pak Kabit? Dari penyelidikan. Ya sudah ada permulaan bukti yang cukup. Saat ini kita melakukan penyidikan dan nanti dalam waktu dekat nanti penyidik akan menyampaikan hasil daripada sidang perkaranya. Nanti akan baru kita tentukan siapa yang akan jadi tersangka dan kasus apa saja. Pak, berarti kasus ini tuh bermula dari awal postingan Dokter O yang menuduh bahwa si HS ini mafia skincare atau seperti apa sih Pak mungkin Pak? Betul sekali. Jadi postingan itu dan itu di-share di beberapa akun. Ya cukup banyak. Kami di sini
ada yang dibawa oleh bersangkutan, walaupun setelah kita lakukan penyidikan lebih lanjut ada beberapa akun yang sudah dihapus, tetapi dari pelapor maupun kita juga ada beberapa yang sudah bisa kita screenshot dan akan kita jadikan barang bukti dalam proses penyidikan ini. Kalau boleh tahu barang buktinya apa aja Pak? Selain itu Pak, mungkin Pak? Ya sementara itu dulu, ya karena memang ini ada undang-undang ITE-nya, tetapi di situ ada bahasa-bahasa tertentu yang di sini menjadi gugatan daripada si pelapor tadi. Bahasanya sendiri kalau boleh tahu apa tuh Pak, mungkin Pak? Yang di sini tertera adalah sebagai mafia. Tadi saya sampaikan di sini ada pabrik kosmetik milik mafia skincare akhirnya disegel. Itu bahasanya seperti itu. Itu menuju kepada ya, itu yang memicu dan membuat si merasa korban ini lapor kepada kepolisian. Itu kalau boleh tahu lokasinya di daerah mana? Lokasinya di Sumedang. Di Sumedang ya Pak? Ya, lokasinya di Sumedang. Berarti postingan itu langsung ditujukan untuk si pelapor ini HS sendiri atau emang dia Pabriknya adalah milik yang bersangkutan. Nah, pabriknya adalah milik bersangkutan. Tentu saja nanti pabrik ini kan berpengaruh kepada omset penjualan dan juga nama baik. Inilah yang tadi dikatakan ada kerugian material dari postingan ini dan juga imaterial karena yang bersangkutan merasa bahwa dirugikan. Ya. Artinya secara BP POM ini terkait perizinan ini tidak ada buktinya sama sekali ya untuk melanggar gitu ya ketentuan. Pada saat disegel tentu Balai POM ada ya buktinya karena ini menyangkut administrasi. Tapi ketika dicukupi yang bersangkutan, otomatis berarti harus dibuka dan segel ini sudah dibuka dan saat ini untuk kegiatan pabrik yang saya dengar penyampaian dari penyidik ini masih tetap berjalan. Pak, terkait dari pelaporan sendiri Pak, kalau menurut dari pihak kepolisian sendiri sudah cukup secara administrasi ini sudah lengkap nggak sih Pak? Apa yang terkait dari laporannya, apa bisa untuk diproses Pak? Apa belum Pak? Ini sudah diproses. Sudah diproses. Kita kan ini proses penyelidikan kan ini. Iya. Nah ini kan proses sidik ini. Berarti kan proses sidik ini polisi sudah bisa menetapkan ini bukti permulaan yang cukup untuk dimasukkan ke pidana. Jadi pasal-pasal tadi itu pasal-pasal dipersangkakan yang sudah ada buktinya. Nanti tinggal bagaimana penetapan tersangkanya nanti kan kita tunggu. Untuk Richard Lee akan ada pemanggilan lagi Pak? Ya tentu saja kita ada ini ya, ada beberapa kewenangan kita, yaitu ada prosedur untuk pemanggilan pertama, ya prosedur pemanggilan kedua, dan yang ketiga adalah pemanggilan sekaligus upaya paksa kepada yang bersangkutan. Kalau kita dibutuhkan dan memang dia ada keterlibatan dan bukti yang belum cukup, pasti akan kita ambil. Pak, terakhir mungkin terkait Cindy Samuel Pak, yang kasusnya juga berada di sini itu udah tahap sampai tahap mana? Yang bersangkutan ini kami memang sudah berkoordinasi dengan Barreskrim bahwa memang ada beberapa LP yang menyangkut itu di 3 Polda ya, 2 Polda 1 Barreskrim ya, di Polda Metro, Polda Jabar dan Barreskrim. Ya saat ini karena ini ada beberapa kasus yang dilaporkan saling melapor, ya sehingga kita lebih memproyeksikan dulu hasil koordinasinya itu di Barreskrim dulu. Jadi untuk yang di Polda sementara masih kita pending sampai menunggu proses dari Barreskrim selesai. Mungkin demikian untuk kasusnya bisa Mariana ya. Kalau untuk Cindy Samuel Pak yang skincare juga? Oh, ini masih belum ada informasi ya. Nah, ini nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Oke, Pak, terkait ini Pak, satu lagi saksinya kan ada tenaga medis juga di sini ya Pak. Untuk saksinya sendiri selain dokter. Ya, jadi di sini kami sampaikan pada rekan-rekan bahwa untuk pelapor ini sudah kita periksa. Ini saudara Iwa Wahidin, kemudian ada karyawannya ini adalah Dadi Koswara sebagai karyawan. Ya, kemudian ada karyawan di sini ada AHRD, ada karyawan yang mengambil foto, ada manajer. Ya ini merupakan saksi pendukung dari pelapor. Kemudian di sini ada dari Balai POM juga yang melakukan penyegelan juga sudah kita ambil keterangannya. Kemudian juga ada saudari penerima foto dan juga dari saksi ya, saksi tadi ini memberikan fotonya. Untuk yang saat ini yang dilaporkan ini ada 3 ya, sudah kita periksa. Mungkin demikian. Oke, penekanannya bahwa ini untuk semuanya sudah memasuki tahap Penyidikan ya Pak.
yang dimana nanti berkembang akan ada status penetapan tersangka ya. Jadi harapan rekan-rekan ya, kita mohon waktu, kita akan sidik secara profesional, nanti akan kita tunggu untuk penetapan tersangka siapa nanti yang akan diproses lebih lanjut oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Mungkin demikian ya, terima kasih ya. Oke, terima kasih Bang.